TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Dewi Cahya bisa hadir kembali menemani Anda dalam program Toga Tanaman Obat Keluarga. Sebuah program acara yang membahas tentang berbagai tanaman herbal, tanaman obat, tanaman-tanaman yang bisa kita jadikan sebagai tanaman obat untuk menjaga kesehatan keluarga kita tentunya. Nah, kebetulan untuk hari ini saya ditemani dengan pakar toga kita yang selalu setia, ada Pak Wahyu. Apa kabar Pak Wahyu? Alhamdulillah baik. Sehat selalu ya? Iya, sehat. Alhamdulillah luar biasa. Di pakar toga kita, jadi beliau walaupun usia sudah lumayan pemirsa ya, tapi tetap awet muda kayak usia 17 tahun. Amin. Pak Wahyu, kebetulan hari ini adalah hari spesial banget ya. Iya. Kita sudah berada di kebun alpukat Iya, di milik Pak Adib. Milik Pak Adib, betul Iya. sekali. Tepatnya kita berada di Dusun Karanggondang, Desa Sukorejo, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Nah, karena hari ini tema kita nanti akan membahas tentang manfaat daripada tanaman alpukat. Nah, jenis-jenisnya seperti apa, manfaatnya seperti apa, bagaimana juga cara pembudidayaannya. Kita nanti akan langsung ngobrol-ngobrol juga dengan Pak Adib dan kita akan turun ke bawah ya Pak Wahyu. Iya, siap. Oke, kalau gitu cheers, kita akan langsung turun ke bawah. Yuk, monggo. Wah, ternyata banyak ya Pak Wahyu. Iya, ini red Vietnam. Jadi red Vietnam merah. Daunnya merah. Merah, iya. Ini alligator ya yang tadi. Kalau Pak Wahyu udah hampir paham ya beda-beda. Kalau saya jenisnya. hanya untuk manfaat secara umum dari buahnya. Jadi memang seperti ini harus ada pakarnya yang memang secara umum mengidentifikasi macam-macam aneka macam tanaman alpukat. Ya, ini ketemu Pak Adib. Wah, iya betul sekali. Halo Pak Adib. Assalamualaikum. Silakan Minarahma. Lagi sibuk, lagi sibuk. Ini cuma membantu teman-teman menyambung bibit alpukat dengan bibit alpukat yang unggulan. Oh, gitu. Oke. Nanti kita bantu ya Pak ya untuk menutupnya ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar nih ya. Oke, ya pemirsa, kita sekarang sudah bersama Pak Adib. Beliau adalah pemilik dan sekaligus pembudidaya tanaman alpukat di Kabupaten Blitar. Betul. Nah pemirsa, saat ini saya sudah di tengah-tengah kebun alpukat miliknya Pak Adib ya. Beliau adalah petani dan sekaligus pengembang dari tanaman alpukat yang ada di Kabupaten Blitar. Oke, kita sebelum ngobrol-ngobrol dengan Pak Adib nih ya, kita ke Pak Wahyu dulu nih pemirsa. Pak Wahyu, kita berbicara dengan tanaman alpukat ya, pasti punya filosofi budaya dari tanaman alpukat itu sebenarnya apa? Iya, jadi alpukat tuh kalau dari rasa sepertinya kok berlemak, tetapi kalau orang mengkonsumsi tidak bisa gemuk. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Akhirnya dari beberapa penelitian ternyata alpukat ada satu kandungan yang berkhasiat obat, sekaligus kalau kita konsumsi rasanya enak. Iya. Seperti itu ya. Kandungannya apa saja sih Pak? Ya, jadi kandungan secara umum ada unsur flavonoid yang memang secara umum berefek anti kanker, kemudian lemak tak jenuh itu juga berefek untuk meluruhkan kolesterol. Jadi kalau mengkonsumsi alpukat juga berefek meluruhkan kolesterol. Kaya gitu akan ya? vitamin B, vitamin K, kemudian ada zat besi, ada kaya akan serat. Saya kira itu sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk bagaimana agar alpukat nanti lebih dicintai masyarakat, banyak dikonsumsi.
karena juga berefek membuat kita lebih awet muda. Waduh, ini nih yang digarisbawahi yang bikin kita awet muda. Alpukatnya apa yang lainnya deh pemirsa ya. Karena ya pastinya kandungan-kandungan vitamin di alpukat ini sangat bagus untuk kesehatan ya Pak. Bagus sekali ya. untuk kesehatan, dari hasil penelitian, baik untuk kecantikan, baik untuk pemakaian dalam, baik untuk pemakaian dari daun, buah maupun biji, semuanya bisa kita manfaatkan. Wah, untuk semuanya obat. bisa dimanfaatkan. Iya. Wah, Iya. luar biasa sekali ya. Kalau alpukat ini saya dari mana sih Pak Wahyu? Alpukat banyak memang varietas alpukat yang bermunculan. Saya kira dari Amerika Latin itu memang secara umum bisa kita ambil satu kesimpulan. Jadi Amerika Latin adalah dulu pusatnya alpukat karena perkembangan masa kolonial dulu, alpukat kan mudah dibawa dari biji. Iya, betul. Bijinya akhirnya disebar oleh para penjajah kita, coba dikembangkan di bumi Nusantara, ternyata cocok. Ternyata cocok Iya. ya medianya ya. Oke, Iya. oke. Nah, oke, saya ke Pak Adip nih. Pak Adip, Iya. apa Ya, kabar? Alhamdulillah. luar Sehat biasa, ya? sehat. Luar biasa, alhamdulillah. Sudah berapa lama menggeluti pertanian alpukat ini Pak Adip? Saya fokus di dunia pertanian alpukat itu sudah 3 tahun. 3 tahun. Tapi sebelumnya, mulai dari saya kecil, keluarga saya itu memang dari penangkar bibit buah-buahan. Oh, gitu. Selanjutnya saya meneruskan kuliah juga di bidang pertanian, tepatnya di jurusan agribisnis. Jadi alhamdulillah saya tahu sedikit banyak seluk-beluk tentang pembibitan, utamanya alpukat. Wah, luar Iya. biasa sekali nih ya. Jadi udah dari kecil memang dunianya Betul, dunia dunianya pertanian dunia ya Pak ya. pertanian. Oke, nah kalau yang ada di tempatnya Pak Adip ini ada berapa jenis varian dari alpukat sih Pak? Kalau saya itu koleksi banyak sekali jenis, lebih dari 30 jenis. Wow, banyak ya ternyata jenisnya ya. Iya. Tapi saya kembangkan yang banyak konsumennya itu sekitar 5-10 jenis karena banyak diburu konsumen. Contohnya tuh apa aja Pak? 5 sampai 10 itu Pak. Alpukat Yang apa aja? paling terkenal itu jenis alpukat adalah Marcos, Alligator, dan Mickey. Umumnya petani itu ketika dia baru pertama kali menanam itu memburu ketiga jenis tadi. Setelah mereka menanam 3 jenis tadi, mereka menginjak ke jenis-jenis yang lainnya yang lebih unggul. Misalnya ini Red Vietnam, Ada roti Super Vietnam. Avocado Bokong Ten. Ada juga seperti ini adalah tanaman Bokener. Oh, Ini Bokener. Terus ada juga bot 7, yang ini bot 7. Wah, gini ya bot 7 ya. Ini dari Vietnam, Vietnam, bot 7. luar biasa sekali. Terus ada juga yang besarnya itu bisa 1,5 kilo sampai 2 kilo Wow. buahnya. Itu namanya Tansbit. Tansbit. Itu ya. jenis baru. Iya. Ada juga yang rasanya itu sangat berlemak, tapi lemak sehat ya, Iya. garis bawahi. Lemak tak jenuh ya. Itu namanya Has. Has itu di supermarket harganya bisa 220.000 per kilo. Oh, per kilo. Per kilo. Mahal Iya. banget ya Pak ya. Lah, Bisa itu. dapat beras berapa kilo itu ya? Oke. Jadi kalau jenis bibit alpukat yang saya kembangkan yang paling banyak adalah Marcos, Alligator, Mickey. Tapi saya juga koleksi berbagai macam jenis alpukat dari seluruh dunia saya kumpulkan. Wah, luar biasa. Saya teliti. Terus mana yang prospeknya bagus, mana yang genjah, dibudidayakannya mudah dan mempunyai nilai jual harga pasar yang tinggi. Seperti Cepat itu. berbuah gitu ya. Iya. Kalau di belakang kita ini ada macamnya apa aja Pak? Ini kali ini tadi kan Kalau yang red. ini kan Red Vietnam. Oh, Red Vietnam. Kalau ini Bokener. Bokener. Kalau Kalau ini ini- Bot 7. Ini kalau membedakannya gimana Pak? Dari daunnya, Daunnya. saja sudah beda. Ini red, Mbak. ini red berarti Iya, merah. kalau red kan ya. kelihatan merah. Pupusnya Kalau ini merah. sama yang ini kan hampir sama ya. Kalau Bokener itu ada daunnya yang agak bundar, terus urat daunnya itu beda Mbak dengan jenis lainnya. Iya, kelihatan. Terus seperti yang di belakang saya ini Oh, namanya yang di- alligator. Oh, Alligator. Ini yang Alligator. yang gede Ini panjang itu. Buahnya gede panjang, Oh. beratnya bisa 1 sampai 1,5 kilo. Wah. Oh. Terus kalau yang besar ini namanya alpukat Mickey. Oh, ya. yang ini ya. Itu yang besar ini, yang Pak. besar ini ya. Yang standar Alpukat dijual di Mickey. pasar-pasar itu ya. Alpukat Mickey itu juara nasional lomba buah unggul Wah. alpukat.
Jadi Luar dijamin biasa. kalau kita menanam miki, rasanya itu mesti memuaskan. Maknyus banget gitu ya. Bisa pulen, kering, dan dia ada sedikit manisnya. Begitu. Nah, Pak, biasanya kan saya kalau mengenalkan cuman ini ya, apokatnya apokat mentega. Nah, kalau apokat Betul. mentega itu sebenarnya apokat yang seperti apa sih? Jadi begini, varietas apokat yang namanya mentega itu belum pernah ada. Jadi yang mentega benar? itu cuma sebutan. Karena seperti mentega. Karena rasanya seperti mentega. Mentega. Tapi yang namanya varietas apokat itu kan harus dilepas oleh instansi pertanian. Betul. Atau berasal dari luar negeri yang di sana itu sudah Dilakukan penelitian. dikenal dan sudah banyak dilakukan penelitian. Kalau yang dinamakan mentega versi yang terbagus itu namanya alpukat miki. Karena rasanya itu mentega banget. Gitu. Jadi dia kandungan airnya sedikit begitu ya, Pak ya? Ya, kandungan airnya sedikit, kadar minyaknya itu ada, pulen, kering. Itu yang namanya apokat mentega. Tapi itu Waduh. kan cuma istilah. Istilahnya aja ya, iya, Pak ya. iya. Jadi yang lebih banyak itu biasanya disebut mentega itu adalah yang miki itu ya. Yang miki, jenis miki Oke, itu. nah. Kalau orang mencari apokat mentega, ya kita harus kasih miki karena itu rasanya Sudah. seperti mentega. Oke, nah ini catatan nih ya pemirsa ya. Jadi yang namanya apokat mentega itu sebenarnya di dunia perapokatan itu nggak ada. Jadi masyarakat Jawa aja nih yang mempermudah penyebutannya. Karena sebenarnya namanya adalah jenis apokat miki. Nah itu dia pemirsa ya. Jadi memang budidaya dari apokat itu sendiri jenisnya ternyata banyak sekali ya Pak Adib ya. Banyak Oke, sekali. nah ini kalau pembudidayaannya gimana Pak Adib? Jadi pembudidayaan apokat itu berawal dari biji sampai panen itu melalui banyak proses. Awalnya biji kita semai, berupa biji yang kita Iya. makan Makanya apokat. Iya. Bijinya dalamnya itu kita semai, terus kita masukkan ke dalam polybag Ya, seperti ini. seperti ini ya. Oh, Kita ya, seperti masukkan ini ke ya. dalam polybag. Iya. Setelah ini tingginya sudah mencapai 60 cm, Ya. baru kita sambung. Ya. Disambung. Contohnya ini. Oke, disambung. Ini Ini kita disambung ya. ya. Iya. Jadi ketika bibitnya ini sudah berukuran super Mas nggih. Mungkin bisa diangkat ke depan Pak kali ya. Ya. Inilah. Ya. Nah ini yang enak Ya. diambil Mas. Ini kalau bibitnya sudah berukuran super, batangnya sudah 1 jempol, ini kita sambung dengan jenis yang unggul. Ya. Misalnya ini kita bisa sambung dengan jenis Niki, Red Vietnam ataupun Yellow Vietnam. Begitu. Iya, iya. Jadi Setelah ini kita sambung, Mbak nggih. Ini disambung 20 hari ke depan ini akan pecah, Mak, mata tunasnya. Iya. Ini kan ada mata tunas. iya betul. Iya. Ini akan pecah, hidup. Terus 20 hari lagi ini kita bisa buka. Ini kan berawal dari sini toh. Ditancapkan ke sini, 20 hari pecah, ini membuka. Setelah itu kita pelihara, kita rawat. Nanti kita tanam di lahan 2 tahun insya Allah kalau batangnya sudah bagus begini Iya. bisa berbuah. Wah. Oh. Oke. Nah, membutuhkan proses ya Pak ya untuk Iya. mendapatkan alpukat yang terbaik gitu ya. Karena berawal dari proses yang panjang, maka kita sering temui bahwa buah apokat itu merupakan buah dengan harga yang termahal untuk Iya, saat ini. betul, betul. Stabil mahalnya daripada Iya. murahnya stabil mahalnya. Mahalnya. Oke. Iya. Nah, Iya. ini berarti kalau batangnya ini tetap dari bibit biji awal ya. Ya, Oke, jadi bisa batang apa aja bisa ya. Tidak ditentukan batang yang paling kuat itu dari biji apa kayak gitu. Sebenarnya kalau di luar negeri itu sudah ada penelitian soal biji jenis apa yang mempunyai Batang bawah kuat. batang bawah kuat. Iya. Tapi kalau di Indonesia itu belum sampai ke arah situ. Situ, ya. Makanya saya menggagas untuk tempat ini dijadikan pusat penelitian dan pengembangan berbagai macam jenis apokat unggulan. Baik itu lokal unggul ataupun impor dari berbagai negara. Nah, ini masih kita teliti. Iya, siap Waduh. terus berinovasi ya Pak Luar Adib ya. Biasa sekali ini Iya. ya. Kita juga penasaran nih pemirsa, mungkin kamera bisa lebih dekat ya. Nah kebetulan di sini juga ada kakak kita yang cakep banget. Okulasi. 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 Nah di okulasi. Halo kak. Namanya siapa kak?
Kak Denny. Pakai dergo nggak? Oh enggak, Denny aja ya. Oke, nah kita akan memulai. Apa yang dilakukan yang pertama kali nih Kak? Boleh ditunjukin? Kita potong seedling yang akan kita sambung. Batangnya ya, batang awal ya. Batangnya. Habis itu kita ambil entres. Apa itu entres? Entres itu berawal dari dahan apokat yang sudah berbuah. Oh gitu. Akan kita kembangkan itu, kita ambil jenisnya yang ini kan dari biji. Biji ya, batang kuat. Yang jenisnya yang bagus itu yang dari sini. Iya. Setelah kita potong, dan setelah kita potong, kita sisihkan. Iya. Oh. Kita tali. Udah terampil banget ya. Wah, luas sekali. Iya betul, apalagi kalau menali hatiku nanti ya. Wah. Biar semangat ya Kak. Oke. Ya, siap. Oh, jadi nggak perlu dikasih apa namanya tanah atau apa semacamnya gitu Pak Adip, ini nggak kan perlu ya? ovulasi. Ini kan untuk disambung dulu, harus steril, nggak boleh kena bakteri atau jamur. Oh gitu, jadi kena air juga nggak boleh ya Pak ya? Harus Makanya benar-benar ini steril. ditutup dengan plastik. Tujuannya? Tujuannya supaya ini menjaga kelembapan, ini tidak kena panas langsung dan juga tidak kena air langsung. Oh begitu. Supaya ini menyatu antara batang bawah dan batang atas bisa menyatu. Ini tadi butuh berapa lama Pak untuk bisa dia hidup? 21 hari dia 21 bisa hidup. hari. Nanti kita buka, setelah itu kita lihat perkembangannya, kita rawat. Oke, nah itulah tadi pemirsa ya proses dari apa namanya Pak, ovulasi ya? Okulasi sambung pucuk dari tanaman apokat, di mana tetap dari batang awal ini adalah batang dari bibit awal yang dari bijinya, sehingga dia memiliki akar yang kuat, kemudian baru disambung dengan tanaman apokat yang terbaik atau jenis unggul pemirsa. Oke, kita akan lanjut lagi nanti bincang-bincang pemirsa dengan pemanfaatan apokat yang luar biasa lagi, manfaatnya seperti apa untuk kesehatan itu yang apa aja, yang bisa digunakan untuk apa aja. Namun selepas yang satu ini. Pemirsa, masih bersama Toga Tanaman Obat Keluarga, dan kita masih membahas tentang tanaman apokat yang ternyata memiliki banyak sekali manfaat untuk menjaga kesehatan bahkan juga kecantikan. Nah, saat ini kita juga masih di bawah pohon apokat ya Pak? Iya, kebetulan. Wow, buahnya. Wow, buahnya ini salah satunya yang kita petik tadi ya Pak ya. Waduh, ini tadi jenis apa Pak? Aligator. Jenis aligator ya, gede banget ini ya pemirsa ya. Oke, Pak Wahyu, manfaatnya sih untuk apa aja sih sebenarnya Pak? Ya, jadi apokat itu ada tiga bagian dari pohon apokat yang bisa kita gunakan untuk pengobatan. Yang pertama adalah daun, buahnya apokat, dan bijinya apokat. Oh, jadi ada daun, buah, dan bijinya apokat yang bisa dimanfaatkan ya. Oke, nah pemirsa tentunya juga penasaran kan sebenarnya seperti apa sih tanaman apokat ini dan manfaat-manfaatnya untuk menjaga kesehatan dan kecantikan. Tim redaksi Toga memiliki cuplikan profil untuk Anda. Kita simak berikut ini. Kita pasti sudah tidak asing dengan tanaman alpukat. Tanaman ini awalnya banyak tumbuh di Meksiko dan Amerika Tengah. Seiring berjalannya waktu, tanaman alpukat dikenal hingga ke seluruh penjuru dunia. Tanaman alpukat berupa pohon dengan ketinggian 3-10 meter.
ranting tegak dan berambut halus, daun berdesakan di ujung ranting, bentuk bulat telur atau corong. Awalnya berbulu pada kedua belah permukaannya dan lama-kelamaan menjadi licin. Bunga alpukat berupa malai dan terletak di ujung ranting. Bunganya sangat banyak, berdiameter 1 hingga 1,5 cm, berwarna kekuningan, berbulu halus dan benang sari dalam 4 karangan. Buah alpukat berbentuk bola lampu sampai bulat telur, berwarna hijau kekuningan berbintik ungu, gandul atau halus dan harum. Biji berbentuk bola dan hanya terdapat 1 biji dalam 1 buah. Tanaman ini umumnya banyak ditanam sebagai tanaman perkebunan monokultur, namun di daerah tropis, tanaman ini ditanam sebagai tanaman pekarangan. Tanaman alpukat sering dimanfaatkan buahnya karena bisa dimakan atau diolah menjadi berbagai hidangan yang lezat. Tidak hanya itu, tanaman alpukat ini memiliki beragam manfaat untuk manusia, mulai dari batang pohon yang bisa dijadikan bahan bakar, kulit pohonnya digunakan sebagai pewarna coklat, sampai daunnya yang digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Oke pemirsa, itu tadi cuplikan profil dari tanaman alpukat. Semoga saja bisa menambah wawasan dan juga informasi tentang berbagai macam dari tanaman alpukat sendiri dan juga pemanfaatannya. Lebih jelas, tentu kita langsung aja ke pakar ahlinya, Pak Wahyu. Oke, kita langsung aja nih Pak Wahyu, kan tadi pemanfaatannya kan ada 3 hal ya yang bisa dimanfaatkan, yakni dari buahnya, daun dan biji. Oke, kita dari pengobatan dari luar dulu nih Pak Wahyu, untuk apa aja? Kalau untuk luar, ternyata buah alpukat yang matang itu adalah untuk program perawatan kulit. Jadi kalau agar kulit kita itu tidak menjadi kering, kemudian agar kulit kita itu sedikit ada unsur berlemak, kemudian ada unsur bercahaya, alpukat adalah sangat tepat sekali. Karena alpukat ada satu kandungan lemak di mana sifat lemak itu juga akan meremajakan kulit, mengangkat sel-sel mati dari kulit itu sendiri agar cepat keluar. Jadi contohnya kalau kita pakai lulur dari buah alpukat, kita bisa memadukan beberapa bahan tambahan. Contohnya kita bisa ambil dari jagung, buah alpukat, dikasih sedikit buah jagung muda itu dipakai sebagai lulur, sangat bagus sekali. Fungsinya untuk apa Pak? Fungsinya yaitu adalah sebagai peremajaan kulit, ataupun kita pakai murni dari buah alpukat. Jadi buah alpukat kita lumatkan yang sudah matang kita pakai sebagai masker, itu juga bisa untuk mengangkat sel-sel mati pada kulit agar kulit kelihatan mengalami kondisi peremajaan. Tetapi untuk perpaduannya biasanya karena dunia kita mengalami satu kemajuan, bisa dicampur dengan bunga-bungaan seperti melati, mawar ataupun yang lain. Oh gitu, sebagai aromaterapinya ya Pak ya? Aromaterapinya. Oke, luar biasa. Nah ini kalau untuk kecantikan, kalau misalkan untuk pengobatan dari luar nih Pak Wahyu, misalkan kalau ada gangguan gatal-gatal atau gimana kayak gitu? Kalau untuk gangguan dari luar biasanya dipakai untuk sakit gigi. Sakit gigi? Sakit gigi, tapi kita pakai serbuk dari biji alpukat. Berarti bijinya yang dipakai? Bijinya kita keringkan, dari keringan nanti ada serbuknya. Kalau gigi kita sakit, kita masukkan serbuk tadi pada lubang gigi, kemudian kita tutup dengan kapas. Oh gitu. Nah ini untuk bijinya itu dikeringkan dulu atau dalam keadaan segar ya ditunggu Pak? Atau dikeringkan dulu, kemudian menjadi satu serbuk. Serbuk tadi dipakai untuk menambal gigi yang sakit. Misalkan dalam keadaan basah kemudian dihaluskan dipakai untuk menambal bisa, tetapi lebih efisien dari pemakaian serbuk kering. Oh gitu. Nah ini ada pemilihan khusus nggak? Misalkan harus alpukat jenis ini nih yang khasiatnya bagus. Hampir gitu. Semua sama. Hampir semuanya sama ya. Jadi bisa digunakan untuk pengobatan dari luar sendiri itu ya. Oke, nih pemirsa. Jadi daripada sakit hati lebih baik sakit gigi karena udah ada alpukat ya. Jadi biji alpukat ternyata itu memiliki fungsi yang sangat bagus sekali untuk mengobati sakit gigi. Nah seperti yang dikatakan Pak Wahyu tadi.
Jadi harus ditumbuk halus, bisa pemakaian kering ya Pak ya, Iya. bisa pemakaian segar juga. Iya. Langsung dimasukin ke gigi yang berlubang, Nggih. kayak gitu. Oke. Nggih. Nah, kemudian apa lagi Pak? Saya kira untuk mengurangi flek-flek dari kulit. Jadi kita bekas luka, oh ini kok masih ada bekas hitam-hitamnya. Bagaimana agar nanti cepat pulih, mengalami satu peremajaan yang luar biasa, cepat bagus lagi. Kita bisa ambil apokat mateng, nanti dicampur dengan temu giring dan lidah buaya. Temu giring dan lidah buaya. Itu buaya. fungsinya untuk apa Pak? Fungsinya adalah selain menormalkan warna kulit agar sama, mengangkat sel-sel yang mati, juga berefek mengurangi flek hitam yang terlalu dominan. Jadi fleknya nanti akan sedikit berkurang, akhirnya kembali pada kondisi yang normal. Oh gitu. Iya. Jadi luka bekas jerawat atau mungkin karena gatal-gatal itu bisa bisa sembuh ya. kita pakai seperti itu. Harus secara rutin. Nah biasanya penggunaan dalam jangka berapa lama sih Pak itu bisa Paling tidak dengan kemudian rutin gitu? selama kurang lebih 15 hari, maka kita akan mendapatkan hasil yang sudah mulai kelihatan. Oke, nah ini kalau misalkan digunakan untuk anak-anak aman nggak Pak? Aman, tidak ada masalah. Mungkin anak baru kena cacar, itu seperti betul, itu. nah, biasanya seperti Itu itu. bisa kita ambil dari resep tadi ya, lidah buaya, buah apokat sama sedikit temu giring. Oke, Iya. jadi ramuannya itu ya pemirsa ya, yang bisa dimanfaatkan untuk menormalkan kulit kembali, baik terkena lukas, bekas apa aja Apa gitu aja, ya. iya. Misalkan kena minyak panas juga Iya, bisa ya Pak ya. nggih. Atau mungkin juga Iya. luka bekas cacar, luka Iya. bekas jerawat. Nah ini sangat Iya. bagus sekali, jadi bisa Iya. dimanfaatkan. Selain itu untuk apa lagi Pak? Saya kira buah apokat juga sangat bagus untuk kasus-kasus yang terkait dengan masalah kulit kering, kemudian terjadi kondisi kulit gampang terkena luka sedikit, langsung tergores, langsung mengalami kondisi ada unsur peradangan. Wah, kayak kulit saya ini ya Pak ya, seperti kegores itu. daun aja bisa langsung Sudah peradang. Itu beradang, nanti betul. bisa kita padu dengan setiap hari lulur buah apokat. Oh gitu, Jadi, saya harus luran di tiap Buah hari apokat ya. nanti ya. Oh, apokat ya. Saya kalau kembali muda jadi 17 tahun lagi gimana dong Pak? Alhamdulillah nanti gaji suaminya semakin sayang. Nah itu dia yang dicari buat ibu-ibu juga di rumah ya. Ternyata manfaatnya banget bagus. Oke, kita lanjutkan lagi Pak Iya, Bayu. iya. Nah gimana nih? Ya, jadi selain dari pemakaian buah biji, daun ternyata juga sangat bagus untuk pengobatan. Daunnya. Daunnya, jadi daunnya itu sangat luar biasa untuk kasus-kasus kencing batu. Kencing batu. Batu. Kan ada sendiri obatnya dari daun kejibeling itu ya. Kejibeling gebur batu. Iya. Jadi sifat dari daun apokat ada unsur relaksasi saraf. Oh. Bersifat relaksasi saraf dan menekan agar tekanan darah tidak naik. Jadi untuk perpaduannya kita bisa ambil daun apokat 9 lembar, dicampur akar alang-alang setengah genggam, kumis kucing setengah genggam, daun kejibeling gembur batu setengah genggam. Itu nanti direbus dengan air 1 liter sebagai minuman pagi dan sore. Itu sangat efektif sekali untuk kasus-kasus yang terkait dengan kencing batu. Oh, Iya. Seperti itu ya. Luar biasa kencing Luar batu biasa untuk ya. Iya. Jadi memang daun apokat ini juga memiliki khasiat yang bagus juga untuk menggempur batu di area membantu kencing. proses peluruan penggemburan batu. Selain itu juga berefek menurunkan tekanan darah. Menurunkan hipertensi. Hipertensi, berarti ya. iya jadi hipertensi. Jadi sifat daun apokat juga berefek untuk hipertensi dengan perpaduan antara daun apokat dan akar alang-alang. Daun apokat 1 genggam, akar alang 1 genggam, direbus air 2 liter, tersisa 1 liter sebagai minuman pagi dan sore setengah gelas. Oke, Iya. baik. Iya. Itu tadi kalau dari daunnya. Daunnya, ya, Pak, ya. Kemudian iya. yang berikutnya Dari buahnya. dari buahnya ini sendiri. Iya. Rasanya yang yummy banget ini ya. Dulu tuh pada saya kecil tuh nggak suka sekali loh sama buah apokat, itu paling benci gitu pemirsa. Tapi setelah begitu gede ya, Iya. udah jadi emak-emak jadi suka. Ternyata buat dia tuh bagus ya Pak Bagus ya. sekali ya. Oke. Jadi ada kandungan lemak tak jenuh pada apokat. Lemak tak jenuh berefek meluruhkan lemak yang ada di dalam tubuh kita. Justru meluruhkan lemak ya. Iya. Jadi lemak dari hewani bisa diluruhkan lemak dari nabati.
Salah satunya gitu. dengan terapi sarapan setiap hari buah alpukat. Buah alpukat. Iya. Wah, jadi ini buat pemirsa yang kepingin langsing, yang kepingin diet tapi aman, ini bisa memanfaatkan buah alpukat ya. Iya. Ada takaran khusus nggak Pak? Atau mungkin Saya kira kalau untuk pagi hari karena memang ada satu sedikit aturan. Kalau kita pengen diet kemudian ingin mendapatkan hasil, wah makan buah alpukat sebanyak-banyak, ya tidak betul. Nanti justru tidak akan berhasil. Harus ada takaran, paling tidak separuh buah ini untuk sarapan pagi. Separuh Sudah buah. cukup. kalau Iya. buahnya segini ini pemirsa Iya, separuh aja separuhnya ya. aja, Tapi jangan. kalau krokinya gimana dong Pak? Ini berefek kalau kita makan buah alpukat gampang tidak lapar. Oh gitu. Karena ada unsur lemak nabati. Jadi bisa menahan tetap kenyang gitu ya tetap Pak ya. kenyang sekaligus. Tapi jangan kita padu dengan wah ampre enak tampilannya dicampur dengan susu. Nah itu dia Pak. Dicampur dengan sedikit gula. Kasih ya Pak ya. Dicampur dengan sedikit meses. Jangan. Nanti tidak akan Berhasil dietnya. Cukup pemakaian tunggal. Tunggal. Hanya buah alpukat di blender kemudian dikasih air sedikit diminum. Oh Sudah gitu. cukup. Diminum atau dimakan secara langsung sebenarnya bagus Sama Pak? saja. Sama aja ya Pak ya. Tergantung sukanya Sukanya yang bagaimana. mana. Iya. Tanpa gula berarti Tanpa ya Pak? gula. Tapi selain program itu kita akan mendapatkan plusnya dari buah alpukat sendiri karena nanti akan berdampak pada kesehatan jantung karena tanaman itu juga berefek meluruhkan lemak akhirnya menyebabkan darah lancar. Nah itu Pak Iya, Wahyu. iya. Saya pernah membaca bahwasanya buah alpukat itu juga bisa menyembuhkan penyakit jantung dan Iya. menyetabilkan jantung. Jantung. Itu karena apa sih Pak sebenarnya? Karena tanaman ini kalau kita konsumsi pencernaan akan cepat mencerna. Kebutuhan serat akan terserap oleh tubuh kita. Kemudian yang penting lagi adalah berefek meluruhkan kolesterol yang berlebih dalam tubuh kita. Kolesterolnya adalah musuhnya jantung karena pada waktu jantung memompa terjadi banyak kolesterol maka terjadi kondisi darah tidak lancar dan terlalu berat kerjanya jantung. Iya. Jantung hatiku kemana ya? Itu dari pemirsa ya, ternyata bagus juga untuk menjaga kondisi kesehatan jantung. Jadi mulai sekarang Anda juga perlu untuk menyayangi jantung Anda dengan mengkonsumsi buah alpukat secara rutin. Tentunya harus dengan tanda pagar ya Pak ya, Iya. nggak boleh macam-macam kayak Iya. gitu. Oke, next kemudian berikutnya apa nih Pak? Tanaman ini ada unsur zinc, ada Zinc. unsur kalsium. Itu berefek untuk mengurangi efek pengeroposan tulang, mengobati osteoporosis. Osteoporosis, Iya. Jadi kalau seseorang tuh memang tulangnya rapuh, apa mungkin terjadi kondisi nyeri-nyeri sendi, paling tidak buah alpukat menjadi menu setiap hari untuk bisa kita konsumsi. Oke, baik ya. Pemirsa, jangan kemana-mana dulu. Karena kita masih punya banyak bahasan lagi tentang pemanfaatan maksimal dari buah alpukat ini. Nah, kita akan kembali untuk Anda selepas beberapa pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama Toga Tanaman Obat Keluarga dan saya masih di kebun penangkaran bibit alpukat. Belakang sana ada banyak bibit alpukat ya Pak ya. Iya. Ini sepertinya kayak yang merah tadi, pucuk merah Vietnam ya Red Pak? Vietnam, Red iya. Vietnam nih pemirsa Iya, ya di betul. belakang saya. Coba penasaran buahnya kayak apa ya Pak ya kalau Red Vietnam itu? Mungkin rasanya lebih gurih dan ada unsur untuk menambah darah. Oh. Jadi warna dari Merah? satu merah itu berefek nantinya alpukatnya juga berefek untuk anemia. Oh,
orang-orang yang memang terkena gangguan kekurangan darah. Iya, betul sekali. Iya. Oke, luar biasa. Baik, kita pemirsa ke pemanfaatan lagi ya dari tanaman alpukat ini. Tadi udah sempat dibahas banyak ya dengan Pak Wahyu, manfaat untuk kecantikan, pengobatan dari luar, bahkan juga untuk mengobati hipertensi, kencing batu dan lain sebagainya. Nah, ini saya pernah mendengar dan membaca sebuah artikel bahwasanya alpukat itu ternyata juga mampu untuk menyembuhkan penyakit kanker. Iya, ada satu kandungan dari apokat yaitu polifenol ya, yang memang secara umum berefek sebagai anti kanker. Jadi dengan kita rajin mengkonsumsi apokat, maka kita bisa terhindar untuk gangguan-gangguan yang terkait dengan masalah kanker, baik kanker usus, kanker paru, ataupun kanker hati yang lain. Karena sifat tanaman ini adalah ada satu kandungan imun yang kuat sekali untuk apokat itu, agar seseorang yang mengkonsumsi apokat ada jaminan terbebas dari penyakit kanker. Oh, gitu. Iya. Jadi harus pemakaian tunggal kah, Pak, atau diracik seperti jamu dan lainnya? Jadi kita anggap sebagai buah untuk pencuci mulut aja. Jadi umpama saya kok lapar ya, tapi pengen makan buah, coba buah apokat saja. Ya. Gitu ya. Jadi ini sebagai pengganti cemilan ya, Pak ya. Camilan. Oke, Ya, seperti ya. itu. Nah, kemudian untuk yang lainnya, Pak Wahyu? Yang lain, jadi karena tanaman ini juga berefek meningkatkan imun, kemudian menjaga kesehatan, ini disarankan agar suami istri, calon bapak atau calon ibu, rajin-rajin mengkonsumsi buah apokat. Kenapa, Pak? Karena yang pertama, janin yang dikandung nanti akan tidak mengalami kondisi minim kelainan cacat. Oh. Iya, jadi nanti anaknya pasti akan menjadi anak yang sehat dengan kondisi yang prima. Dan plusnya lagi, menjadi anak yang cerdas. Karena buah apokat adalah satu kandungan zat gizinya, baik zat besi, kalium, magnesium, kemudian vitamin B dan vitamin K-nya luar biasa untuk membentuk janin pada anak itu agar otaknya nanti menjadi otak yang cerdas. Wah, luar biasa Iya. ya. Berarti kalau buah apokat ini yang udah matang itu boleh ya diberikan pada bayi ya, Pak boleh, ya? Boleh. Ini calon bayinya. Jadi yang konsumsi sebelum berhubungan, bapaknya konsumsi buah apokat, ibunya juga mengkonsumsi apokat. Oh gitu, jadi sebelum berproses Proses, ovulasinya pemirsa, bikin di bayinya, emak sama bapaknya rajin-rajin mengkonsumsi apokat nih ya. Nah, ini buat calon ibu-ibu ya, pengantin baru atau calon ibu, calon pengantin semuanya, atau yang mungkin mau nambah momongan, jadi biasakan untuk mengkonsumsi buah apokat, karena manfaat buah apokat ini ternyata mampu meningkatkan otak ya, kecerdasan calon otak, bayi. kecerdasan calon bayi. Iya. Jadi memang diutamakan ketika akan mulai berproduksi ya, Pak ya. Betul sekali. Oke, seperti itu. Jadi kalau udah dalam kandungan malah lebih rajin-rajin lagi, konsumsi lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Iya. Jadi ada unsur lemak. Jadi kalau kita konsumsi secara umum rajin, maka gangguan-gangguan proses persalinan juga akan bisa teratasi. Wah. Jadi masa persalinan akan mudah, tidak mengalami kondisi sakit. Karena apa? Lemak non hewani, lemak tak jenuhnya nanti berefek melancarkan dalam proses persalinan dan mempercepat proses nifas. Oh, seperti itu. Iya. Lebih enak ya ternyata. Jadi kita nggak perlu obat-obat yang mahal ya, Pak Wahyu ya. Rajin aja konsumsi apokat, kemudian dengan kondisi yang tenang. Karena sifat apokat juga banyak dikonsumsi untuk proses pengobatan orang-orang yang mengalami kondisi depresi. Depresi? Iya. Kenapa, Pak? Ya karena sifatnya lemak tak jenuhnya tadi berefek sebagai penenang. Wah, lemak tak jenuhnya juga bisa bermanfaat sebagai penenang, pemirsa. Berarti ini untuk para workaholic ini sangat bagus ya, Pak ya? Bagus sekali bagi orang yang perokok berat agar netral, parunya kuat, lambungnya kuat, dan tidak bisa terkondisikan agar nikotinnya tidak banyak mengedap, juga bisa diatasi dengan buah apokat. Waduh, luar biasa. Jangankan untuk
manusia, untuk hewan aja ini sangat bagus ya, Iya, Pak ya. betul. Betul sekali. Burung saya pemirsa, cucak hijau saya sakit ya, dia nggak mau makan, nggak dikasih buah alpukat dia sehat. Ngocehnya jadi Iya. banget loh. Karena komplit untuk kandungan gizinya. Kandungan gizinya Iya, komplit betul banget sekali. ya Pak Wahyu Iya. ya. Oke, Pak Wahyu pernah mengalami apa namanya pengobatan ke pasien yang mengalami gangguan khusus dengan menggunakan alpukat ini, Pak? Ya, alpukat memang disarankan untuk diberikan pada anak-anak yang memang mengalami kondisi autis ya. Jadi ini bisa kita manfaatkan secara umum karena apa? Sifat dari buah alpukat adalah sebagai penenang, melancarkan darah, membantu pencernaan, kemudian juga berefek mengenakkan tidur. Wah, ini dia. Diet Pak, bawanya tidur kapan dietnya berhasil ya? Ya, paling tidak kalau memang ngantuk cepat tidurnya. Oh, gitu ya, Pak mengalami ya? kondisi gelisah. Oh iya, jadi tidak Iya. terjadi insomnia ya Pak ya. Iya, betul Oke, sekali. baiklah. Kita ke beberapa Iya, surat pemirsa siap. dulu ya Iya. pemirsa ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, untuk yang sudah berkirim surat ataupun juga melalui WhatsApp ya. Pemirsa di Toga kali ini bisa dikirimkan juga, kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan ya pemirsa ya, Anda bisa langsung kirim melalui WhatsApp atau SMS di nomor telepon 085 745 345 759 ya. Oke, saya jumpai dulu Ibu Narni yang ada di Kediri. Pak Wahyu, toga apa yang tepat untuk menurunkan kadar gula darah? Ya, toga yang tepat untuk penurun kadar gula darah adalah sesuatu yang berasa sepet ataupun berasa pahit. Kalau berasa sepet kita pakai bijinya juwet. Kemudian kalau berasa pahit kita bisa pakai putrawali, sambiloto, kemudian daun mimba dan yang lain-lain. Ya. Oke, jadi pokoknya yang bersepet-sepet ria itu ya bagus ya Pak ya? Juga cepet itu juga. Cepat. Iya. Oke, itu ya Bu ya. Jadi mudah dicari sebenarnya ya. Oke, kemudian ada Bapak Asmunin dari Simpang Kepung Pare. Sakit pinggang saya itu udah 4 bulan belum sembuh Pak Wahyu. Adakah ramuan yang tepat untuk mengobati sakit pinggang saya? Sakit pinggang bisa kita atasi dengan satu racian dari daun alpukat, kumis kucing dan akar alang-alang. Kumis kucing dan akar alang-alang. Kumis kucingnya 1 genggam, akar alang 1 genggam, daun alpukatnya 15 lembar, dicuci bersih, rebus air 1 liter, tersisa separuhnya sebagai minuman pagi setengah gelas, sore setengah gelas. Itu biasanya kalau sakit pinggang seperti itu apa sih yang terjadi Pak? Terjadi adalah ginjalnya kotor, banyak endapan, mungkin juga ada proses membentuk batu. Oh gitu. Iya. Nah itu berarti harus dibersihkan ya Pak ya? Dibersihkan. Oke, dengan akar alang-alang. Akar alang-alang. Oke, itu tadi ya Bapak. Baik, kemudian ada Pak Ahmad di Tulungagung. Pak Wahyu, bunga mawar Jepang apakah bisa digunakan sebagai tanaman toga? Ya, mawar Jepang adalah satu tanaman yang sangat luar biasa untuk pengobatan. Tanaman ini pernah diberikan oleh seorang dokter spesialis pensiunan dari Jerman, kemudian kembali ke kita. Beliau punya satu pengalaman tersendiri. Jadi mawar Jepang itu untuk tumor otak. Mawar Jepang itu ya kayak gimana sih Pak? 7 duri. Oh, 7 Iya. duri. Ya, Kemudian tanaman ini juga berefek untuk kasus migrain, gampang pusing. Meskipun tanggal tua tetap tidak migrain nanti. Iya. Kok gitu ya Pak ya? Iya. Tanggal 2 tahu aja deh Pak Wahyu ngeliatnya ke saya. Terus yang lain untuk melindungi lambung dan pencernaan kita agar terbebas dari gangguan sakit lambung. Oke, kalau 7 duri kita pernah bahas ya Iya, pernah pemirsa dulu. ya. Iya. Itu manfaatnya luar biasa sekali Iya. ternyata pemirsa ya. Bahkan durinya itu juga bermanfaat gitu ya. Pemecah bisul. Oke, baik. Kemudian saya ketemu dengan Pak Doni di pesantren. Halo Pak Doni. Pak Wahyu, jamur kulit, kades, pandu dan lain-lain itu apakah ada toga yang tepat? Iya, toga yang tepat adalah jamu bersih darah. Bersih Jadi darah. diobati apapun kalau darahnya kotor nanti akan yaitu temulawak, meniran, kumis kucing, sambiloto sebagai minuman setiap hari. Kemudian untuk mandinya kita setiap mau mandi luluran lidah buaya. Luluran lidah Udah buaya. cukup, iya. Oke, itu udah cukup ya. Oke, kemudian Bu Nur Lela di Gampeng, apakah obatnya untuk batu ginjal? Batu ginjal seperti resep tadi,
kumis kucing, akar alang-alang, daun kejibeling gembur batu, dan daun apokat direbus sebagai minuman setiap hari. Wah, sebenarnya luar biasa sekali ya Iya. pemirsa ya. Ternyata kalau kita jeli dan kita mau belajar, di sekitar kita itu banyak sekali tanaman-tanaman yang ternyata bisa digunakan sebagai tanaman obat keluarga. Iya. Kadang kita tidak tahu ya, ternyata sepertinya sepele Iya, rumput gitu ya Pak. siap, Tapi iya. ternyata manfaatnya luar Luar biasa. biasa. Seperti hari ini kita membahas buah apokat yang mungkin pemirsa taunya ini hanya sebagai untuk diet, Iya. untuk luluran aja Iya. gitu ya. Tapi ternyata di balik kesederhanaan buah apokat itu banyak sekali manfaat-manfaat yang luar biasa sekali pemirsa. Nah Pak Bayu, yang paling istimewa dari buah apokat ini nih untuk mengobati penyakit apa sih? Ya, yang paling istimewa buah apokat adalah melindungi diri kita agar kita terbebas dari segala macam penyakit. Penyakit kanker, penyakit hipertensi, gangguan pencernaan, kekurangan darah, agar awet muda, tampil percaya diri, konsumsi buah apokat. Waduh, ini yang paling istimewa itu adalah kanker, termasuk kantong kering ya Pak ya. Soalnya kalau buahnya lagi panen ini bikin kantong kita jadi segar ya lagi ya Pak. Tidak, nanti kita akan menanam. Oh gitu ya, Iya. oke lah kalau begitu. Jadi kita Iya. nanti akan menanam ya Pak Iya, Mirsa iya, ya. siap. Oke baiklah. Nah itu tadi nih. Nah Pak Wahyu, kalau seperti tadi kita udah ke kebun ya, Iya. melihat secara langsung juga bagaimana proses penyemaiannya, iya. pembibitan, penyemaiannya. Nah itu dari bermacam-macam itu sebenarnya yang paling bagus itu yang seperti apa sih Pak? Ya, jadi terkait bagus dan tidaknya itu sebenarnya hanya varietas-varietasnya saja. Tapi yang utama adalah semua buah apokat bagus untuk kita konsumsi, baik daging buahnya, baik daunnya, baik bijinya. Bahkan bijinya sekarang dikumpulkan untuk program masak pukis. Tepungnya, Maksudnya gimana? pukis apokat. Tepung pukis apokat? Iya, Bisa ya Pak? Bisa, jadi apokat bijinya kita rajang, kita keringkan, nanti untuk pengganti tepung, tepung Tapi terigu. terigunya itu, Iya. wow bisa ya ternyata. Untuk pokes, untuk bolu, untuk Bikin semua kue. semua kue. Rasanya gimana Pak? Udah pernah Rasanya coba? enak, sama dengan tepung yang lain. Plusnya, orang yang konsumsi biji dari buah apokat, penggemarnya tidak akan terkena sakit gigi. Lebih baik sakit gigi. hati daripada sakit gigi Gigi. pemirsa. Karena sekarang udah enggak ya, lebih baik sakit gigi aja ya. Karena sekarang kalau begitu sakit gigi udah ada biji apokat gitu. Iya. Pemanfaatannya juga simpel ya Pak Wahyu Iya, tadi ya, iya, betul untuk biji sekali. apokat. Jadi untuk pasca bijinya jangan dibuang, dibuat tepung, kemudian daunnya jangan dibuang untuk pengobatan darah tinggi dan kencing manis. Apalagi buahnya bisa dibuat produk-produk kecantikan. Nanti kita membahas masalah sabun, masalah lulur, atau masalah yang lain terkait dengan buah apokat. ada ya Pak ya nanti ya, nanti kita bisa ya khusus ternyata tip ya. kecantikan. Untuk khusus tim kecantikan, manfaat dari tanaman apokat mulai dari buah, daun, dan biji untuk kecantikan pemirsa. Iya. Kita akan bikin segmen toga itu ya Pak ya nanti ya. Siap, iya. Oke, nah Pak Wahyu, ada tips khusus nggak memilih apokat yang baik itu yang seperti Iya. apa? Jadi apokat yang baik kita bisa melihat dari warna. Warnanya cenderung mengkilat. Hijau mengkilat. Hijau mengkilat. Kemudian sudah mendekati masak di pohon. Sudah mendekati masak di pohon. Terus tempatnya terkena matahari penuh. Oh harus matahari penuh? Itu yang terbaik. Iya. Meskipun nanti dengan jarak 6 meter, 6 meter, 6 meter, tetapi terkena matahari penuh itu yang berkualitas baik. Kenapa seperti itu Pak? Karena sifat unsur ultravioletnya masuk ke dalam tubuh, maka unsur vitamin dan kandungan buahnya akan semakin berkualitas. Karena syarat untuk menjadi mengkilat seperti ini adalah kecukupan sinar matahari. Iya. Begitu ya. Semisal nih Pak Audi berbuah tetapi tidak mendapatkan kecukupan sinar matahari, apakah nanti kandungan-kandungan gizi dari apokat ini berkurang Pak? Sama, tetapi untuk kualitasnya akhirnya tidak menjadi kualitas A, kualitas B. Oh begitu. Iya. Mungkin lebih kerdil seperti itu lebih ya Pak kecil, ya. tidak bisa besar. Oh iya iya. Iya. Oke, nah ini kalau untuk anak-anak tuh buah apokat itu bagusnya itu pemanfaatan untuk apa sih Pak?
yang bermanfaat buat Alpukat anak-anak? itu untuk karena kandungan kalsiumnya kuat, mempercepat pertumbuhan tulang. Jadi anaknya tidak lambat pertumbuhan. Juga giginya akan semakin kuat, Kemudian dari kulitnya tidak gampang terkena kuman ataupun terkena luka ataupun terkena sesuatu gangguan kulit. Dan anaknya tidak dalam artian temperamen. Anaknya akan menjadi anak yang bisa menerima kekurangan dan kelebihan orang. Wah, luar biasa sekali ya ternyata pemanfaatannya ya Pak Iya. ya. Nah, kalau diberikan untuk anak-anak balita nih Pak ya kan, Iya. saya melihat kalau itu biasanya buah alpukat juga bisa diberikan untuk bayi ya Pak. Iya. Nah, ini ada batasan usia nggak sih Pak sebenarnya? Paling tidak kalau anak sudah mengenal nasi, paling tidak alpukat bisa kita beri. Bisa diberikan untuk anak aman ya. Aman. Ada batasan khusus Ya misalkan? sedikit dulu Berapa dikenalkan, gitu? jadi tidak boleh terlalu banyak. Karena wah anaknya senang alpukat, nanti banyak alpukat, akhirnya terjadi obesitas. Oh gitu ya. Ternyata kalau berlebih juga bisa jadi Bisa obesitas ya. efek sampingnya seperti itu. Oh, oke. Jadi memang harus dalam takaran-takaran khusus Iya, ya. betul. Oke pemirsa, Kas TV dimanapun Anda berada, tanpa terasa 1 jam sudah kebersamaan kita untuk membahas manfaat daripada buah dan tanaman alpukat ini. Semoga saja informasi-informasi yang kita berikan untuk Anda ini benar-benar bisa bermanfaat dan Anda juga bisa mendapatkan informasi tepat tentang manfaat budidaya dan berbagai macam-macam daripada alpukat ini sendiri. Pak Wahyu, Iya. terima kasih banyak, Sama-sama. luar biasa. Di Gege. sini kita panen ya. Iya siap. Dan juga pemirsa, jangan lupa tetap simak Toga setiap Senin jam 4 sore hanya di KSTV. Akhirnya saya Dewi Cahaya bertugas dan seluruh tim Toga mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Jangan lupa dapatkan sehat alami dengan Toga tanaman obat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.